Bagaimana jika seorang yang terjatuh dosa, lalu ia bertobat dan terjatuh dosa lagi dan bertobat lagi? Apakah ini tobatnya STMJ? Lama artinya. Oh iya, STMJ artinya salat terus maksiat jalan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. STMJ. Barakallahu fikum. Sudah dibahas kemarin ketika saya menyinggung dan membantah pendapat orang yang berkata kalau seorang berbuat dosa kemudian bertaubat, kemudian berbuat dosa lagi, kemudian bertobat lagi, maka yang ketiga kalinya nggak akan diampuni. Ini pendapat yang salah. Pendapat yang salah. Karena Allah akan mengampuni seluruh dosa asal dia bertaubat dengan ikhlas. Apakah seorangnya bertobat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan bertekad tidak akan mengulanginya? Tidak mungkin dia terjatuh lagi di suatu saat beberapa tahun berikutnya. Mungkin saja. Sehingga kalau terjatuh lagi, ya bertobat lagi. Disebutkan dalam beberapa riwayat, diantaranya dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bahkan menceritakan tentang hadis qudsi dari Allah SWT. Ketika seorang berdosa, kemudian bertobat padaku, maka kata Allah, hambaku tahu kalau aku maha mengampuni. Aku ampuni dia. Ternyata berbuat dosa lagi, kemudian bertobat lagi, maka Allah katakan, dia hambaku tahu bahwa aku maha pengampun. Berbuat lagi, dan kemudian sekali lagi begitu lagi, bertaubat lagi, Allah katakan hambaku tahu. Sampai kemudian yang setelah yang ketiga kali, Allah katakan bahwasanya hambaku tahu bahwa aku maha pengampun, silakan berbuat dosa akan aku ampuni. Ini memang hadis yang seperti ini atau semakna dengan ini tidak bisa dipahami sendirian. Nanti akan menjadi murji'ah, bebas berbuat apa saja, gampang istighfar. Bukan seperti itu. Maknanya kalau dia orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada sifat-sifat Allah dan nama-namanya, dan di antara sifat afuwun ghafur, artinya orang ini memiliki iman, dan orang ini memiliki satu ketakwaan atau satu keimanan dalam hati terhadap Allah SWT, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT karena tauhidnya, karena akidahnya. Atau hadis lain yang disebutkan juga, hadis qudsi, Allah menyatakan, ya ibna Adam, lau ataitani, wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku bi'ananas sama, kalau engkau datang padaku dengan sepenuh dosa sampai mencapai langit, ataitani lam tusyrik bi syai'a, tetapi engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak syirik, aku akan ampuni seluruh dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi dunuban, wahai anak Adam, kalau engkau datang padaku sepenuh bumi atau dengan sepenuh bumi dosa, ataituka biqarabiha maghfirah, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Syaratnya tidak syirik. Di lafaz pertama syaratnya tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun padaku. Syaratnya masih dia tetap meminta ampun, tetap meminta ampun. Tetapi kalau sudah berbuat dosa tidak meminta ampun dan menyatakan bebas-bebas aja, jangan takut sama Allah, ini sudah kufur. Ini yang tidak akan diampuni yang seperti ini. Atau seorang yang berbuat dosa dengan bangga menceritakannya pada orang lain, yaitu mujahir, ini juga tidak akan diampuni. Kullu dzanbin mu'afah, semua dosa bisa dimaafkan, illal mujahir, kecuali para mujahirin. Dikatakan, ya Rasulullah, siapa mujahirin? Mujahirin adalah orang yang berbuat dosa di malam hari dalam keadaan Allah tutupi dari orang lain. Tiba-tiba dia siang harinya berbangga dan menceritakannya pada manusia. Aku berbuat begini, aku berbuat begitu. Sehingga kalau dia jatuh dalam dosa, bertaubat, dan jatuh selagi bertaubat lagi, dan bertaubat lagi. Kalau dia sungguh-sungguh bertaubatnya dan bertekad tidak akan berbuat lagi, ternyata qadarullah, dia terjerumus lagi, maka yang ini bisa diampuni dan biasa. Artinya perkara yang lumrah, manusiawi. Tetapi kalau STMJ, yang kata penanya sholat terus maksiat jalan, artinya sudah ada sesuatu yang hilang dari orang tersebut. Apa yang hilang dari orang tersebut? Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut pada Allah ta'ala itu hukumnya wajib. Barang siapa yang hilang rasa takutnya, maka ini memiliki dosa yang lebih besar dari dosa yang dilakukannya. Karena dosa yang terbesar setelah syirik adalah tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berharap pada Allah ta'ala. Asyirku billah, al-ya'su min rahmatillah, wal amnu min makrillah. Ini 3 dosa besar. Pertama kesyirikan, kedua putus asa dari rahmat Allah, berarti tidak berharap. Yang ketiga, al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah, yang tidak takut dari azab Allah. Ini dosa-dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengharapkan pada Allah Ta'ala as-salamah wal afiyah wal hidayah. Allah Ta'ala alam.